Halo semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat setting pada page layout Microsoft Word. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu adalah memilih blank dokumen. Selanjutnya kita akan masuk ke layout. Pada menu margins biasanya akan digunakan margins dengan custom margins, yaitu ukuran 4 dan 3. Ini adalah ukuran normal pada karya ilmiah atau laporan PKL yang biasa digunakan. Selanjutnya di orientasi ada potret atau landscape, yang mana ini sesuai kebutuhan apakah kita menggunakan potret atau landscape. Dan di paper size biasanya yang digunakan adalah A4 dan folio. Untuk folio yang digunakan adalah legal, dan kita memilih folio dan mengubah height-nya menjadi 33. Height menjadi 33. Selanjutnya pada menu layout juga terdapat header and footer yang berfungsi untuk menentukan jarak dari kertas yang untuk ditulis dan juga sebagai nomor halaman. Biasanya kalau misalnya headernya itu topnya itu 4, headernya dibuat menjadi 3 cm, dan bottomnya biasanya 3, footernya dibuat jadi 2. Kita dapat menekan di atas ini, lalu kita dapat mengubah header menjadi 3 dan footer menjadi 2. Lalu kita dapat mengatur bagian spasi. Before afternya harus kita buat 0, dan biasanya pada karya tulis ilmiah dan laporan itu menggunakan spasi 1,5. Dan selanjutnya kita memilih font type. Font type biasa yang digunakan adalah Times New Roman dan Arial, dimana ketika kita menggunakan Times New Roman besarnya adalah 12, dan jika kita menggunakan Arial besarnya adalah 11. Untuk penggunaannya kita dapat melihat pada tulisan ini, dan perbedaannya dengan Arial adalah begini. Jika menggunakan Arial dibuat 11. Nah, pada menu home untuk beberapa huruf itu ada beberapa macam pilihan, yaitu ada bold di sini untuk menebalkan, dan kita blok dulu lalu ditekan boldnya. Lalu di sini ada miring atau italic, ketika kita tekan hurufnya akan menjadi miring, dan juga ada underline yang dimana ketika kita tekan akan membentuk garis di bawah huruf yang kita tulis.
Selanjutnya ada warna dan ada beberapa tipe warna-warna untuk font. Selanjutnya pada menu home ini ada juga sentence case, dimana ketika kita mau mengubah ini menjadi huruf kecil semua itu bisa menggunakan sentence case, yaitu lowercase untuk menjadikan huruf kecil semua, dan ada uppercase yang dapat mengubah huruf menjadi besar semua, dan ada capitalize each word yang dimana setiap kata dalam huruf menjadi besar untuk kata huruf pertama di setiap kata. Ini untuk memudahkan kita dalam mengatur huruf yang mau besar atau kecil. Selanjutnya ada full strip, dimana ketika kita menuliskan lambang-lambang kimia yaitu H2O, agar dia menjadi mudah kita dapat membuat nomor 2 dan kita menekan subscript untuk menjadikan 2-nya kecil. Hasilnya menjadi seperti ini. Dan juga ketika kita menuliskan derajat Celcius, kita dapat mengubah atau mengblok huruf O dan menggunakan superscript menjadi seperti ini. Untuk melakukan setiap penulisan di Word, kita harus memastikan semua setting sudah kita atur, dari mulai margins, orientation, dan size. Selanjutnya kita akan menggunakan autocorrect yang ada, di mana autocorrect sendiri fungsinya untuk membantu kita menyingkat kata-kata yang panjang, misalnya budidaya tanaman perkebunan, dimana ketika kita menuliskan ini berulang-ulang itu akan memakan waktu yang banyak. Jadi untuk penulisan yang berulang-ulang kita akan menggunakan setting yang dapat memudahkan kita, yaitu dari file kita ke option, lalu kita ke proofing, habis di proofing ada autocorrect option, dimana kita akan menggunakan kata BTP menjadi budidaya tanaman perkebunan. Nanti setelah kita add, lalu kita tekan OK. Setiap kita menuliskan BTP, dia akan langsung, dan kita menekan spasi, dia akan langsung berubah menjadi budidaya tanaman perkebunan. Lalu ada juga ketika kita setelah selesai menulis, ada beberapa kata yang harus kita ganti. Kita dapat menggunakan replace, dimana replace kita tuliskan apa yang mau diganti, misalnya budidaya tanaman perkebunan, kita replace dengan kata BTP. Nah, jadi setiap kata yang mengandung budidaya tanaman perkebunan akan terganti menjadi BTP. Lalu kita tekan replace. Sebenarnya begini hasilnya. Selanjutnya, cara penyimpanan file, di mana file dapat kita simpan menjadi sebuah PDF langsung. Dan ketika kita menyimpan file menjadi PDF, ketika diubah lagi menjadi Word, dia akan langsung menjadi Word yang sudah teredit menjadi Word yang kita buat sebelumnya. Jadi ketika sebuah file sudah diganti melalui
Word menjadi PDF, ketika dibalikkan menjadi Word, susunannya tidak akan berubah karena awal mula file tersebut adalah Word. Kita dapat memilih PDF di sini, lalu kita dapat menyimpannya dan menjadikannya file PDF dari Word. Nanti ketika kita ubah lagi menjadi Word, susunan dan letaknya tidak akan berubah. Demikian penjelasan video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.